Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dan sambutlah dengan gembira Sang Raja yang lahir di dunia, yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesus Kristus, Sang Terang, telah datang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyembah dan memuji Dia. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
Ibadah malam Natal ini terlaksana dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam Natal ini, kami diberikan lagi kesempatan untuk dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama jemaat Tuhan di gereja GKI Sion. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon Tuhan hadir dan melawat setiap hati kami. Biarlah ibadah malam Natal ini boleh kami ikuti dengan sungguh-sungguh dari awal, pertengahan, sampai selesai. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami dalam ibadah malam Natal ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dipersilahkan untuk duduk kembali. Malam ini sungguh merupakan malam yang sangat istimewa, sebab kita akan memperingati dan merenungkan suatu warta terindah yang menyampaikan peristiwa yang besar, agung, bahkan mulia. Sebuah peristiwa yang mengubah dunia dari kegelapan dosa menuju pengharapan dengan lahirnya Sang Bayi Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya
bersama dengan kita. Itu semua karena cintanya bagi kita, manusia berdosa. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Marilah kita menggemakan kabar keselamatan bagi seluruh bangsa. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dengan warna gemar. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Di malam Natal ini, marilah kita memaknai kehadiran bayi Yesus yang membawa kabar baik bagi seluruh umat manusia. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang berharga, malam yang indah. Kau boleh berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, buka hati, pikiran dan telinga kami untuk boleh mendengarkan warta terindah itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi izinkan saya mengucapkan selamat malam buat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini bisa dikatakan malam yang cukup spesial buat kita. Bagi kita khususnya orang Kristen. Biasa orang menyebutnya malam kudus, malam Natal, atau malam Yesus lahir. Namun 2000 tahun yang lalu, malam ini hanyalah malam-malam yang biasa bagi para gembala yang terasing dan tidak dianggap, yang kita baca di dalam Lukas tadi. Mereka menjaga ternak majikannya sampai malam. Ketika orang lain sibuk berkumpul bersama dengan keluarganya, mungkin mereka makan malam bersama di dalam rumah yang hangat. Tetapi para gembala ini harus menjaga ternak majikan mereka. Biasanya ternaknya adalah domba-domba. Mereka menjaga domba-domba itu di tengah padang belantara pada waktu malam. Saudara, siapa sih yang suka diasingkan? Siapa sih yang suka dipandang sebelah mata? Saya rasa di antara di sini semua nggak ada yang suka dipandang sebelah mata, yang suka diasingkan. Kalau dulu saya kecil, mungkin Bapak Ibu Saudara juga waktu kecil, ketika bermain dengan teman-teman masa kecil, ada istilah yang namanya anak bawang. Mungkin di antara kita ada yang cukup familiar dengan istilah ini, anak bawang. Yang menjadi anak bawang biasanya adalah anak yang kurang pandai bermain. Keberadaan dia dibilang bisa jadi dia tidak akan cukup berpengaruh di dalam sebuah permainan. Sehingga dimanapun dia masuk
di dalam kelompoknya nggak akan berpengaruh apa-apa di dalam suatu permainan. Sehingga ada dia atau tidak ada dia juga sama aja. Saudara, jika saudara diberitahukan oleh orang lain kalau keberadaan saudara ada atau tidak ada saudara, itu tidak ada pengaruh apa-apa. Kira-kira apa yang menjadi perasaan saudara? Apalagi kalau mungkin kita sudah bekerja keras sedemikian rupa, tetapi ada teman ataupun orang lain yang ngomong sama kita, ada lu sama nggak ada lu sama aja kok, nggak ada perubahan apa-apa. Gimana perasaan kita? Dan mungkin inilah yang dirasakan oleh para gembala saat malam itu. Mereka dipandang sebelah mata dan memiliki reputasi yang buruk. Bahkan saudara, ternak yang mereka jaga, domba yang mereka jaga, itu dinilai lebih penting daripada hidup mereka sendiri, para gembala itu. Namun, justru warta terindah itu, kabar sukacita yang pertama itu, pertama kali diberitakan kepada mereka. Yang dianggap dunia tidak penting, yang dianggap dunia tidak signifikan. Tapi justru berita sukacita itu untuk pertama kalinya diberitakan kepada mereka yang tidak pernah dianggap sebagai orang, bahkan manusia. Saudara coba bayangkan ketika malam itu para gembala sedang duduk mungkin di tengah rumput di padang belantara, sedang berusaha menahan ngantuk mereka sambil memperhatikan domba-domba mereka, kemudian bertahan dari dinginnya malam pada saat itu. Mereka berharap malam segera lewat, kemudian berharap juga tidak ada ancaman dari binatang-binatang buas. Dan di tengah keterasingan mereka, perasaan hampa mereka, pada waktu malam itu, tiba-tiba mereka melihat sosok yang membuat mereka kaget. Mungkin seperti mereka melihat hantu, saudara. Tapi ternyata sosok itu bukanlah hantu, tapi adalah malaikat Tuhan. Para gembala dikatakan menjadi takut, tapi malaikat langsung ngomong sama mereka. Dia berkata bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar dan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Misalnya nih saudara, kita coba memposisikan diri kita di posisi para gembala yang saat itu dipandang rendah, diasingkan oleh orang. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada saudara dan memberitakan kabar sukacita ini. Apa yang menjadi respons kita? Mungkin para gembala merasa tidak percaya. Kenapa kok berita ini disampaikan kepada mereka? Ada perasaan mungkin tidak layak karena selama ini mereka bukanlah siapa-siapa. Kalau kita memperhatikan dengan teliti, saudara, di dalam kabar sukacita ini, yang malaikat sampaikan kepada para gembala begitu personal kepada mereka. Malaikat Tuhan tidak menggunakan kata kepada bangsa Yahudi, atau hari ini telah lahir bagi bangsa Yahudi, atau inilah tandanya bagi bangsa Yahudi. Tetapi malaikat Tuhan memakai kata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu. Dan inilah tandanya bagimu. Dan kamu akan menjumpai seorang bayi.
Malaikat Tuhan seolah berkata, ya untuk kamu, hai para gembala yang sering dianak bawangkan, yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, yang diasingkan, yang direndahkan. Untuk kalian berita sukacita ini. Kepada kalianlah warta terindah ini diberitakan. Dan tidak berhenti sampai di sini. Mereka kemudian juga diundang, saudara, untuk menjumpai sang juru selamat itu di Bethlehem. Yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi selama ratusan tahun. Dan ini membawa sukacita yang besar bagi para gembala. Perasaan tidak percaya yang selama ini gak pernah terpikirkan akan ada pengalaman seperti ini. Tapi ini terjadi bagi para gembala. Saya coba membayangkan perasaan itu mungkin saudara seperti seorang laki-laki yang memiliki perasaan terhadap seorang perempuan. Ia memimpikan perempuan itu, diam-diam dia memerhatikan dia, pujaan hatinya dari jauh. Tapi karena dia merasa dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya talenta yang bisa dibanggakan, tampangnya pas-pasan, akhirnya dia menjadi minder dan ngomong sama diri sendiri, kayaknya gak mungkin deh aku bisa bersama dengan dia. Bagaikan bintang yang tidak pernah digapai. Akhirnya ia pun menghidupi fakta itu, saudara. Dan dia menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa bersama dengan sang pujaan hatinya. Tapi suatu hari, wanita yang disukainya ini ngobrol sama dia. Dan singkat cerita, ternyata wanita ini yang selama ini dianggap pria ini gak pernah mungkin bisa bareng sama dia, memiliki perasaan yang sama. Tentu respon si pria ini pasti tidak percaya, saudara, karena dia udah menghidupi bahwa dia gak akan mungkin bisa bersama dengan orang yang dia suka ini. Tapi ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan selama ini. Justru wanita ini punya perasaan yang sama dengan dia. Dan ini membawa sukacita yang besar buat dia. Dan tentu juga perasaan tidak percaya. Dan perasaan ini yang mungkin juga dirasakan oleh para gembala. Tidak pernah terpikir sebelumnya kalau mereka yang akan menjadi penerima kabar sukacita yang pertama itu. Tetapi nyatanya Tuhan mengizinkannya. Saudara, saya juga rasa di dalam kehidupan kita, Tuhan juga sering menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Yang membuat kita bersyukur dan bisa terharu sama Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, momen ketika mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Atau momen ketika memiliki anak pertama. Momen memiliki usaha yang baru, memiliki rumah baru, ataupun pekerjaan baru yang lebih baik. Yang juga sebenarnya mungkin tidak pernah terpikirkan oleh saudara untuk saudara bisa memilikinya, tetapi Tuhan izinkan itu ada di dalam hidup saudara. Seperti kabar kelahiran sang juru selamat itu. Saudara, kita sudah berulang kali merayakan Natal. Coba hitung, sudah berapa kali saudara merayakan Natal selama saudara hidup? Mungkin ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, ada yang 40 kali, 60 kali, 70 kali. Namun pertanyaannya, pertanyaan utamanya saudara, apakah setiap kali ketika kabar sukacita itu disampaikan kepada saudara, itu masih membawa sukacita bagi saudara? Atau justru kabar sukacita ini, warta terindah ini sudah menjadi hal yang biasa buat kita? Saudara, malaikat Tuhan kemudian
memberikan undangan kepada para gembala. Mungkin seperti undangan Natal kita pada malam ini dan juga undangan kita perayaan Natal besok. Tetapi kita hanya diundang untuk memperingati. Sedangkan para gembala diundang langsung untuk menyaksikan Sang Juru Selamat itu secara langsung. Dan sebuah undangan yang begitu spektakuler ini belum berhenti, para gembala ini bahkan, saudara, kalau kita baca di dalam ayat 14, Tuhan izinkan untuk menyaksikan pertunjukan paduan suara surgawi yang megah dalam rangka menyambut kelahiran Sang Mesias itu. Sebuah kesempatan yang begitu luar biasa, saudara. Dan mungkin bisa dikatakan hanya para gembala pada masa itu yang pernah menyaksikan paduan suara yang begitu megah ini, yang dari surga. Saya yakin para gembala itu terharu ketika melihat ini. Diberitakan kabar sukacitanya sudah cukup. Apalagi bisa melihat Sang Juru Selamat itu. Apalagi ditambah menyaksikan pertunjukan paduan suara surgawi ini. Saya yakin mereka merasa terharu, mereka merasa nggak layak untuk mendapatkan semua ini. Yang selama ini mereka tidak dianggap oleh masyarakat dan bahkan mungkin tidak ada yang pernah melihat mereka. Tetapi Allah sendiri menunjukkan pada mereka sesuatu hal yang sangat luar biasa dan tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Bukankah kita juga sama, saudara? Bukan harusnya kita nggak layak menerima keselamatan itu. Siapa sih kita, saudara? Kita adalah manusia berdosa. Kita nggak layak untuk bisa selamat dari penghukuman kekal itu. Harusnya kita yang disalibkan karena dosa kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tetapi karena Tuhan kita begitu mengasihi kita, Ia mau menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib. Sudah sepatutnya kita memuji Dia, saudara. Memuji Tuhan kita yang begitu baik sama kita. Para gembala kemudian diberikan kepercayaan, yaitu untuk menyebarkan warta itu kepada orang lain. Mereka segera berangkat meninggalkan ternak mereka dan menemui Sang Juru Selamat itu. Saudara, ketika mereka meninggalkan ternak mereka dan pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, ada terjadi sebuah perubahan pola pikir dan kepentingan yang dialami oleh para gembala. Mereka berani meninggalkan domba yang mereka jaga yang tadinya itu lebih penting dari kehidupan mereka, saudara. Tapi mereka tinggalkan itu untuk melihat Juru Selamat itu. Bahkan Alkitab menuliskan mereka cepat-cepat berangkat dari situ menuju Bethlehem. Melihat Sang Juru Selamat itu menjadi jauh lebih penting dari domba-domba, apalagi dari hidup mereka. Lalu setelah mereka sampai di sana dan menemukan semua yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka itu persis dengan apa yang mereka lihat. Maka mereka menceritakan kabar sukacita itu kepada orang yang ada di situ, semua orang yang ada di situ. Mungkin saya mengandaikan ini seperti kalau ketika bagi saudara yang suka kuliner nih, menemukan sebuah tempat makan yang enak. Di Malang ada sebuah lalapan yang sangat saya suka dan buat saya itu enak sekali sambelnya. Pertama kali saya coba di sana, saya langsung jatuh cinta dengan sambelnya. Dan itu kemudian menjadi tempat makan favorit saya. Dan setelah makan di sana, saya pun dengan menggebu-gebu menceritakan itu kepada teman-teman saya bahwa di sini tuh ada lalapan yang enak dan sambalnya mantep. Dan ketika ada orang yang bertanya mungkin di Malang apa sih makanan enak, saya pasti merekomendasikan lalapan ini. Mungkin ada kerinduan untuk memberitahukan tempat makan yang enak supaya orang lain juga bisa mengalami
atau mencoba makanan atau merasakan apa yang kita rasakan ketika kita makan di situ. Saudara, kita cenderung ketika mengalami sesuatu, terkhusus sesuatu yang menyenangkan, ada muncul kerinduan untuk memberitakan kesenangan itu kepada orang lain. Dan ini yang terjadi pada para gembala. Para gembala bisa dikatakan menjadi saksi pembawa kabar Injil yang pertama di dunia. Semua orang yang mendengar kabar sukacita itu menjadi heran dan tercengang dengan apa yang mereka sampaikan. Kenapa demikian? Karena memang sudah lama, sekian lama malaikat Tuhan gak menampakkan diri kepada para nabi. Apalagi kepada para gembala yang mungkin orang-orang rendahkan. Jika kita bisa merekomendasikan dengan semangat nih sebuah tempat makanan yang enak, bagaimana dengan kabar keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi para gembala dan juga bagi kita? Bukankah kita percaya dengan berita keselamatan yang disampaikan? Saudara, seperti para gembala, kita juga dipanggil untuk menyaksikan dan mewartakan kabar terindah itu kepada orang lain. Lukas mengakhiri cerita ini dengan kembalinya para gembala penuh pujian kepada Tuhan atas apa yang telah mereka alami dan telah mereka dengar. Hidup mereka berubah, saudara. Bukanlah para gembala yang tadi tidak memiliki harapan lagi, tetapi menjadi orang yang penuh pengharapan. Saya bayangkan ketika mereka pulang dari Bethlehem menuju ternak mereka. Mereka memberitakan apa yang mereka alami ke semua orang yang mereka jumpai. Ke majikannya, ke keluarganya, ke sahabat gembalanya. Setiap tahun kita merayakan Natal, saudara. Tapi pernah bertanya, apa itu makna Natal bagi saudara? Natal bukan hanya sekedar sibuk kita menghias pohon Natal atau menunggu liburan panjang atau mungkin memutar musik-musik Natal, latihan lagu Natal. Natal itu jauh lebih besar daripada itu. Bisa dikatakan orang yang tidak percaya juga melakukan hal itu. Tiap tahun Bapak Ibu Saudara, orang Batam suka bulan Desember tuh suka datang ke Singapura, mengunjungi mallnya. Kenapa? Karena mall-mall di Singapura itu pada bulan Desember dekorasinya itu gila-gilaan. Jauh lebih luar biasa daripada hiasan Natal yang ada di gereja. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan juga melakukan hal itu, ikut merayakan Natal. Jadi apa bedanya? Natal bukan hanya sekedar kesibukan yang kita lakukan. Apa artinya Natal jika tidak ada juru selamat yang terbungkus dalam kain lampin di dalam palungan? Apa artinya Natal jika para malaikat tidak memuji kemuliaan bagi Sang Raja? Apa artinya Natal tanpa Kristus? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah warta terindah itu, saudara. Inilah makna Natal itu. Natal berbicara tentang juru selamat yang lahir ke dunia bagi manusia. Dan kita dipanggil bukan hanya untuk bersuka cita dan memuji Tuhan saja. Tetapi kita dipanggil juga untuk mewartakan kabar sukacita ini. Mewartakan kepada mereka yang membutuhkan. Yaitu setiap manusia berdosa. Kita sendiri. Satu kali seorang teolog dan pendeta besar yaitu Karl Barth. Seseorang yang sangat banyak memiliki andil di dalam dunia teologi. Di dalam sebuah seminar yang ia bawa, seorang dosen seminari bertanya kepada Karl Barth. Dia bertanya,
dari semua pandangan teologi yang Anda miliki. Teologi apa yang Anda anggap sebagai teologi yang terbesar dari semuanya? Dan Calvert menjawab, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yesus mengasihiku, ini yang ku ketahui, dan Alkitab mengajarkannya. Itulah warta terindahnya, saudara. Yesus sungguh mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Oleh karena itu 2000 tahun yang lebih yang lalu ia lahir ke dunia, terbungkus dalam kain lampin di dalam palungan. Ia hadir untuk menjadi juru selamat bagi kita. Inilah kesukaan yang besar itu. The greatest joy yang digambarkan. Yesus adalah hadiah paling istimewa yang kita terima dan yang dapat kita bagikan. Itulah sebabnya kita dipanggil juga untuk membagikan Yesus kepada orang lain. Besok malam kita akan merayakan Natal bersama, saudara. Jam 6 malam. Mari gunakan momen ini untuk mewartakan kabar sukacita itu. Mari kita ajak saudara kita, keluarga kita, teman kita yang mungkin ada di antara mereka yang belum percaya untuk boleh mendengarkan warta terindah itu, kabar sukacita itu. Dan pada momen malam Natal ini kita kembali diingatkan bahwa Natal itu adalah tentang juru selamat yang lahir untuk membawa keselamatan bagi setiap umat manusia. Dan juga membawa kesukaan besar bagi setiap kita. Karena kita diberikan satu kali lagi kesempatan untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita patut memuji Tuhan karena hal ini. Dan seperti para gembala, saudara, kita dipanggil untuk mewartakan warta yang terindah ini kepada seluruh dunia. Dan mari kita mulai dengan keluarga kita, teman kita, orang-orang yang kita kenal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar sukacita yang begitu indah bagi kami ya Tuhan. Bahwa kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk hidup. Diberikan kesempatan untuk boleh hidup bersama dengan Engkau. Dan biarlah kabar sukacita ini boleh ada di dalam diri kami, boleh kami hidupi dan boleh membawa sukacita dan pengharapan bagi kami yang berdosa ini, ya Tuhan. Dan ajar kami juga untuk boleh mewartakan ini kepada seluruh dunia, kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Kami mengundang perwakilan Ketua Majelis Jemaat GKI Sion, Penatua Roni Marelaten, dan perwakilan hamba Tuhan Evangelis Timothy Sugianto untuk menyalakan lilin. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengangkat pujian Malam Kudus. Anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai,
Tuhan terima kasih karena 2000 tahun yang lalu Tuhan mau datang ke dalam dunia, menghampiri setiap kami manusia yang berdosa. Karena kelahiranmu 2000 tahun yang lalu, kami memperoleh hidup. Tuhan, hari ini tongkat estafet itu Engkau berikan kepada setiap kami, untuk kami mewartakan tentang kasih Tuhan bagi dunia ini. Karena itu Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk mewartakan kasih Tuhan bagi dunia yang gelap dan bobrok ini. Biarlah sungguh-sungguh lewat kehidupan kami, orang boleh melihat bahwa bayi mungil itu hidup di dalam diri kami dan kami hidup di dalamnya. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh menginspirasi dunia ini. Kami boleh menjadi terang bagi dunia ini seperti lilin di tangan kami yang memancarkan terang. Biarlah hidup kami juga boleh memancarkan terang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dapat mematikan lilin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan akhiri ibadah malam Natal ini dengan membawa sukacita di dalam hati kita dan membawa warta terindah yang diberikan Tuhan bagi manusia, juga membagikannya kepada dunia. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gembala di padangnya sedang jaga dombanya, dengar berita suka bagi segala bangsa. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kabar sukacita dari warta terindah itu bisa hidup di dalam diri saudara. Dan saudara bisa terus mendapatkan pengharapan di dalamnya menjalani kehidupan ini. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, darah dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus dapat menuntun saudara dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibadah selesai, silahkan mengambil saat teduh. Warta Jemaat. Kami mengundang jemaat sekalian untuk hadir dalam ibadah Natal hari Minggu 25 Desember pukul 7 dan pukul 9. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat bersama-sama hadir dan bersukacita dalam acara perayaan Natal hari Minggu 25 Desember pukul 18. Sekian pengumuman, selamat menikmati malam Natal, selamat berkumpul bersama orang-orang terkasih, damai Natal beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati.